Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kita jumpa lagi dalam pergumulan khusus 100 hari. Dan di saat ini kita tiba di hari yang ke-26. Di hari yang ke-26 ini judul pekabaran firman Tuhan adalah dituntun oleh firman. Ayat pengantar kita terdapat di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian: Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntun oleh Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, saudaraku yang kekasih yang Tuhan berkati, sebelum kita lanjut dengan pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur, kami memuliakan kebesaran kuasa Tuhan, karena waktu yang indah Engkau berikan pada kami lagi untuk kembali mempelajari akan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir bersama kami dalam ibadah ini, berkati ibadah ini bagi kehidupan kami Tuhan, terutama firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama di saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang pengemis tua yang sudah buta. Satu ketika dia berjalan bersama anjingnya untuk menyeberang satu jalan yang terdapat di kota London yang sangat ramai. Namun untuk beberapa lama orang tua ini tidak dapat menyeberang jalan tersebut. Ada ribuan orang yang lalu lalang di situ, dan tidak seorang pun yang dapat menuntun orang tua ini untuk menyeberang ke sebelah jalan. Tiba-tiba lewat sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Kereta tersebut berhenti dekat dengan orang tua ini. Tapi tujuannya adalah bukan untuk mau menuntun orang tua ini, mau masuk di dalam gedung yang dekat dengan orang tua ini sementara berdiri. Dan pada saat orang yang ada di atas kereta itu turun, matanya tertuju kepada orang tua yang sementara berdiri ini. Tidak berapa lama kemudian, dia mendekati orang tua ini, lalu kemudian dia berkata, bolehkah saya pegang tanganmu dan menuntun Anda ke sebelah? Dengan senang hati orang tua ini turut perintah, turut tawaran yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal ini. Dan dengan senang hati orang ini menuntun orang tua pengemis yang sudah buta ini ke seberang jalan. Setelah tiba di seberang jalan, sebelum mereka berpisah, orang tua ini mengucapkan terima kasih. Dan saudaraku sekalian, orang yang menuntun orang tua tadi adalah Pangeran Wales, yang kemudian dia menjadi Raja Edward yang ke-7 di kerajaan Inggris. Saudara dapat bayangkan di situ, seorang pejabat tinggi yang punya rasa iba terhadap orang lain. Ribuan orang yang lalu lalang di situ tidak peduli
dengan orang tersebut. Dan yang paling hebat lagi adalah orang buta tadi yang tidak kenal siapa orang yang pegang tangannya, tapi dengan senang hati dia menerima tawaran untuk dituntun oleh orang yang tidak dikenal tadi. Keraguan itu pasti dan ada pada setiap manusia. Bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir dengan tujuan ke tanah Kanaan, ketika ada dalam perjalanan panjang di padang gurun, mereka dituntun oleh Tuhan. Dengan hadirnya tiang awan di waktu siang, melindungi mereka dari terik panasnya matahari, lalu kemudian ada tiang api di waktu malam. Pertanyaannya, apakah di antara mereka bangsa Israel ini 100% mereka percaya bahwa ini adalah merupakan tuntunan Tuhan? Otomatis, kalau bagi saya tidak 100%. Kenapa demikian? Contohnya saja, ada di antara mereka yang melawan. Ada di antara mereka yang masih mengingat kesenangan yang ada di Mesir, sehingga mereka mau agar supaya kembali ke Mesir. Tapi mereka tidak pernah yakin bahwa yang Tuhan buat ini adalah merupakan hal baik bagi kehidupan mereka. Tuhan menuntun mereka, melindungi mereka pada waktu siang dan malam, menyediakan makanan bagi mereka. Apa yang masih kurang bagi mereka? Mereka berusaha untuk menuruti semua perintah Allah, dan itu pun ada pada kita sebagai orang-orang percaya yang ada pada saat sekarang ini, umat-umat Tuhan. Kita berupaya, kita berusaha untuk menurut perintah Tuhan dalam hidup kita. Tapi apa yang kita hadapi? Banyak cemoohan datang kepada kita. Banyak sindiran datang kepada kita. Malah yang lagi viral sekarang ini pertentangan di antara denominasi gereja. Ya, ada yang mencemooh kita dengan menganggap bahwa organisasi kita ini adalah merupakan bidat. Tapi tidak jadi masalah. Karena organisasi kita ini organisasi yang besar, organisasi yang mendunia. Ya. Itu sudah menjadi pakaian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Mereka yang menuruti perintah Tuhan, mereka yang ada pada tuntunan Tuhan pasti dicemooh. Dan saudara tidak usah takut terhadap cemoohan itu. Urusan Tuhan nanti dengan mereka yang mencemooh. Mereka bisa berdiri hanya oleh pertolongan Allah agar dapat menanggung setiap cobaan yang datang kepadanya. Dan kita yakin itu bahwa tidak ada yang mustahil yang Tuhan boleh lakukan bagi setiap orang percaya yang meyakini dan mengimani akan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiat Kristus, mengenai pemerintahannya, dan mengenai maksud-maksud Tuhan, maksud-maksud Allah bagi kehidupan mereka. Jadi tidak usah ragu, saudaraku sekalian. Akan datang ujian penelitian yang sangat mendalam bagi setiap jiwa. Pertanyaannya, akankah saya lebih menuruti kepada Allah daripada kepada manusia? Apakah kaki saya berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tidak berubah itu? Apakah saya bisa bersedia untuk berdiri teguh dalam mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Silakan saudaraku sekalian, jawab sesuai dengan kadar iman saudara. Jawab dengan pemahaman saudara terhadap firman Tuhan.
jawab sendiri jawaban-jawaban yang saudara buat kepada Tuhan atas apa yang saudara imani dalam kehidupan ini. Tapi yang pasti bahwa kebenaran dan kemuliaan Allah itu tidak dapat dipisahkan. Banyak orang yang berpendapat bahwa tidak menjadi soal, tidak ada persoalan seseorang percaya kepada Tuhan. Yang penting di sini adalah hidupnya benar. Ya. Saudaraku sekalian, mustahil bagi kita untuk menghormati Allah oleh pendapat-pendapat yang keliru seperti begitu. Hidup ini dibentuk oleh kepercayaan atau iman. Jadi jika terang dan kebenaran berada dalam jangkauan kita, dan kita melalaikan kesempatan untuk mendengar dan melihatnya, sesungguhnya kita sementara menolak kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Kita mau memilih ada di dalam terang kebenaran Kristus, ataukah kita memilih untuk masih tetap senang berjalan di dalam kegelapan dunia sekarang ini. Yang jelas, ketika Tuhan memberikan pengertian terhadap pemahaman akan firman-Nya, maka pilihan kita itu pasti jalan pada jalan Tuhan. Kutipan hamba Tuhan, saya katakan begini, Ellen G. White bilang seperti begini: kita hidup dalam masa yang sangat genting dalam sejarah dunia pada saat sekarang ini. Nasib orang banyak di bumi ini sementara akan diputuskan. Masa depan kesejahteraan kita sendiri dan juga keselamatan jiwa-jiwa lain bergantung pada jalan yang sekarang sementara kita kejar. Kita perlu dituntun oleh roh kebenaran Tuhan, agar setiap pengikut Kristus harus dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Kita sekarang sementara mencari pengalaman yang lebih mendalam dalam hidup kita untuk mengerti maksud Allah. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di dalam kehidupan ini. Waktu yang sangat genting yang saudara dan saya sementara hadapi. Dan Allah telah memberikan kepada kita penuntun hidup kekal. Di manakah penuntun hidup kekal itu kalau bukan firman Allah yang saudara dan saya imani ini? Untuk itu, saudaraku yang kekasih, mari pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Di antara segala kesibukan kita sisihkan waktu 1-2 menit untuk Tuhan setiap hari. Menikmati janji berkat Tuhan di dalam firman-Nya. Maka hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dapat menguatkan kita masing-masing, dapat menuntun kita, membawa kita, agar supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun banyak kesibukan, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi, tapi percayalah, kita tidak pernah hadapi itu sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan saya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, waktu yang indah kami telah pergunakan untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tanamkan itu dalam hati pikiran kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu senantiasa berjaya dalam hidup kami, menuntun kehidupan kami di gelapnya dunia ini, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Tuntun dan berkati kami untuk pertemuan kami selanjutnya dalam ibadah-ibadah kami ini Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari surga kiranya menuntun, menyertai dan memberkati kami sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sampai kita ketemu besok malam dalam acara yang sama. Salam.